Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبنائي وأحبائي الطلاب والطالبات أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان أيها المسلمون والمسلمات الحمد لله والشكر لله. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat meneruskan pengajian kita dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Qala al-mufassiru rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Ila an qala Allah Subhanahu wa taala ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا dan janganlah kamu makan amwalakum harta-harta kamu bainakum di antara kamu bil batili dengan secara yang batil wa tudlu biha ilal hukam dan kamu sampaikan kepada hakim litakulu fariqan min amwalin nas untuk kamu makan sebahagian dari harta orang bil ismi dengan dosa wa antum ta'lamun sedangkan kamu mengetahui. Qala Ali bin Abi Talhata wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hadza fir rajuli yakunu alaihi malun wa laysa alaihi fihi bayyinatun fayajhadul mala wa yukhasimu ilal hukam wa huwa ya'rifu annal haqqa alaihi wa huwa ya'lamu annahu athimun akilul haram. Berkata Ibnu Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadza fi rajuli, ini pada seorang yakunu alaihi malun, yang ada ke atasnya harta, walaysa alaihi fihi bayyinah, dan tidak ada ke atasnya padanya bayyinah, penjelasan, keterangan atau saksi. Fayajhadul mala, maka dia mengingkari harta itu karena tidak ada saksi, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memandang, maka dia mengingkari harta orang lain yang ada padanya. Wa yukhasimu ilal hukam, dan dia pergi
membawanya kepada hakim atau pengadilan. Yukhasim artinya dia melawan kemudian membawanya kepada hakim atau pengadilan. Wa huwa ya'rifu annal haqqa alaihi, dan dia mengetahui bahwa yang benar itu ke atasnya. Wa huwa ya'lamu annahu athimun akilul haram, dan dia mengetahui bahwa dia sungguhnya dia berdosa dan makan yang haram. Wa kadza ruya an Mujahidin wa Sa'id bin Jubairin wa Ikrimata wal Hasani wa Qatadata wa Suddi wa Muqatil bin Hayyan wa Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam annahum qalu la tukhasim wa anta ta'lamu annaka zalimun. Mereka mengatakan jangan kamu mengingkari atau melawan atau membawanya ke hakim sedangkan kamu mengetahui bahwa kamu sesungguhnya orang yang zalim. Artinya dia zalim tetapi dia berkeras melawan dan menganggap dirinya yang benar, padahal dia tahu dirinya zalim, dia tahu dirinya yang bersalah, tetapi dia melawan, tidak mau mengakui dirinya di depan orang bahwa dia yang zalim, dia yang melawan. Dalam apapun masalah, kalau seorang itu yang zalim, seorang itu yang batil, jangan melawan orang lain dan menganggap dirinya yang benar. Itu sangat bahaya. Karena Allah Maha mengetahui kan? Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam dirinya, maka jangan dia berkeras. Kalau memang zalim ya zalimlah. Kalau memang batil ya batillah. Jangan dia menganggap dirinya benar. Wa qad warada fi sahihaini an Ummi Salamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala innama ana basyarun wa innama ya'tinil khasmu fala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdi lahu faman qadaitu lahu bihaqqin muslimin fa innama hiya qit'atun min nar falyahmilha aw liyadharaha. Dari Ummi Salamah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala innama ana basyarun, ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah manusia. Maksudnya manusia biasa. Walaupun dia seorang rasul, walaupun dia seorang nabi, tapi kerasulan dan kenabiannya itu tidak mengeluarkannya daripada kemanusiaannya. Dia tetap manusia. Bukan karena dia nabi dan rasul langsung naik derajatnya menjadi Tuhan, bukan. Atau langsung naik derajatnya menjadi anak Tuhan, bukan. Atau langsung naik derajatnya menjadi cucu Tuhan, bukan. Dia tetap manusia biasa. Walaupun dia rasul, dia nabi, tetapi kemanusiaannya tetap. Ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah manusia. Maksudnya manusia biasa. Wa innama ya'tinil khasmu, dan sesungguhnya yang mendatangi aku adalah orang-orang yang berkelahi, orang-orang yang bermasalah. Fala'alla ba'dukum ayyakun alhana bihujatin ba'din, maka kemungkinan sebagian kamu lebih pandai, lebih cerdas, lebih pintar
dengan dalilnya daripada yang lain. Maksudnya dia tahu dirinya bersalah, tetapi karena omongannya, karena bicaranya bagus, halus, sehingga seolah-olah dia yang benar. Artinya dia pergi ke Nabi, kemudian dia melaporkan sesuatu dengan cara yang baik, cara yang bagus, padahal dia itu orang yang bersalah, padahal dia itu yang salah. Fa'aqdi lahu, maka aku akan memutuskan baginya sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi Nabi juga akan memutuskan hukum, akan memberi hukum sesuai dengan apa yang disampaikan. Adapun batinnya, adapun urusannya dengan Allah, itu bukan urusan Nabi. Karena Nabi menghukum sesuai dengan zahir saja, sesuai dengan zahir yang disampaikan oleh orang yang mengadu, oleh orang yang melaporkan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan, maka dia akan menghukum sesuai dengan itu, walaupun dia berdua. Karena kalau ada laporan, maka wajib mendengar kedua-duanya. Tidak boleh mendengar salah satu, kemudian tidak mau mendengar salah satunya, kemudian memberi keputusan. Itu suatu kezaliman. Jadi kalau mengadili, atau kalau ada orang yang melapor, kalau ada orang yang minta fatwa, maka wajib dipanggil kedua-duanya, kemudian didengar. Kalau tidak bisa putus, bisa dipertemukan. Jadi bisa didengar berpisah. Mungkin waktu yang lain ini didengar, kemudian waktu yang lain lagi ini didengar, kemudian ditimbang kedua-duanya. Tapi kalau tidak ada yang mau mengalah, dipertemukan. Biar dia bertemu, kemudian dia sampaikan. Jadi nanti di situ dia akan nampak, akan jelas siapa sebenarnya yang benar, siapa yang batil, yang bersalah. Jadi enggak boleh memberi keputusan dengan hanya mendengar satu pihak saja. Enggak boleh. Nabi pun kalau ada laporan, dia akan panggil kedua-duanya, dan kedua-duanya akan memberikan bukti, akan memberikan sesuatu yang apa yang dia ingin sampaikan, tetapi nanti Nabi menghukum sesuai dengan zahir. Kadang-kadang salah seorangnya lebih pandai berbicara, lebih pandai ngomong. Itu sebabnya kan Nabi bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya orang yang banyak penjelasan, yang banyak bicara, itu adalah sihir. Itu adalah tukang sihir. Orang yang banyak bicara itu adalah tukang sihir. Artinya dia bisa memukau, dia bisa menghilangkan pertimbangan orang yang mendengarnya. Seperti hipnotis. Hipnotis itu kan dengan bicara. Nah, itu tukang sihir itu. Kalau ada yang bisa menghipnotis orang, itu sihir, termasuk sihir. Dengan ucapannya kan. Dengan ucapannya orang itu bisa hilang pertimbangan. Kadang bisa hilang ingatan. Itu sebabnya hipnotis, waktu dia bilang, mana kartu kreditmu? Oh ini katanya. Mana dompetmu? Ini. Mana kartu ATM? Ini. Kenapa? Karena sudah hilang ingatannya. Dihipnotis kan menggunakan suara tuh. Suara. Makanya itu sebabnya dia bilang jangan layan orang yang tidak dikenal. Memanglah kita disuruh mendengar dan senyum kan di depan muslim. Tetapi kalau kira-kira akan menghipnotis atau kira-kira akan melalaikan,
dengan ucapan omongannya, maka itu jangan dilayan. Terutamanya di Mekah. Jamaah haji, di situ banyak penghipnotis. Jemaah haji. Jemaah haji terutama yang lingsir, yang uzur, yang tua, kalau ada orang menawarkan pertolongan yang tidak dikenal, maka itu hati-hati. Hati-hati, walaupun bahasa kita sama, walaupun dia bahasa Lombok, dia menawarkan bantuan. Contohnya dia sesat, dia hilang, tidak tahu tempat pemondokannya. Ada, bukan semuanya tapi ada di kalangan orang-orang yang tinggal di sana itu mengambil kesempatan. Tolong ya ditolong, diantar ya diantar, tapi di tengah jalan diambil dompetnya, diambil uangnya, atau kadang-kadang dibawa ke tempat yang sepi. Dan ini orang nyasar, orang tidak tahu jalan, pulang kan, ya mau dibawa kemana saja dia akan ikut. Apalagi kalau bahasa sama. Oh ini orang Lombok, bahasa Lombok. Ada kejadian-kejadian di Mekah itu jamaah haji dihipnotis oleh orang kampungnya sendiri. Artinya orang berbahasa kampung kita sendiri, tidak dikenal, tetapi bahasanya itu. Itu hipnotis itu adalah termasuk sihir. Jadi kalau ada dua orang yang berkelahi atau mengadu ke hakim atau ke pengadilan, salah seorang ini ada yang lebih pandai berbicara, padahal dia batil, padahal dia yang bersalah, tapi karena kepandaiannya, kepintarannya berbicara, dia bisa menang. Sama dengan pengacara. Pengacara kan pengacara ini tukang sihir. Artinya dia harus pandai berbicara, baru bisa jadi pengacara. Artinya pengacara ini orang yang bersalah bisa jadi benar, orang yang benar bisa jadi bersalah. Itu kan pengacara. Makanya itu sebabnya di Arab Saudi tidak ada pengacara, tidak ada, dan tidak ada fakultas hukum di Arab Saudi. Kan pengacara ini kan SH dari fakultas hukum kan. Di situ tidak ada, yang ada fakultas syariah. Kalau fakultas hukum itu tidak ada di Arab Saudi karena tidak mau mencetak pengacara. Jadi kalau contohnya seorang itu membunuh, ya dibawa ke pengadilan. Dia sendiri yang mempertahankan dirinya, membela dirinya. Kemudian keputusannya sangat cepat. Kenapa? Karena tidak ada pengacara. Yang melambatkan keputusan kan ini punya pengacara, ini punya pengacara, sama-sama pandai berbicara. Yang beradu di situ kan pengacara sama pengacara, bukannya orang yang punya kasus. Kan gitu, kita di Indonesia. Jadi yang pengacara ini berbicara, pengacara ini berbicara, nanti dia yang beradu. Akhirnya lama keputusan. Kalau di Arab Saudi itu tidak ada pengacara, maka keputusan cepat. Cepat selesai. Kalau ada saksi, ada yang melihat, ada yang sanggup jadi saksi, sudah selesai. Si fulan ternyata bersalah dan dipotong leher pada tanggal 15 Oktober. Contohnya, sudah selesai. Ketuk palu selesai. Tidak ada lagi untuk ke pengadilan lebih tinggi untuk minta diulang kaji, tidak ada. Sudah dibaca ayat Al-Quran, wallahu ta'ala walakum fil qisas ayatun ya ulil albab, dipotong leher pada tanggal 15 Oktober. Tok 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 selesai. Tidak lama dia. Kalau kita di Indonesia kan sampai kadang 10 tahun baru bisa putus. Bertahun-tahun. Kenapa? Karena di situ ada pengacara sama pengacara. Pengacara ini kan tukang sihir. Kalau menurut Nabi, orang yang pandai ngomong itu adalah tukang sihir. Kan dia mencari celah. Jadi dia bisa menyalahkan yang benar, bisa membenarkan yang salah. Itu tergantung kepada kepandaian pengacara. Itu sebabnya kalau di kota-kota besar
Ada pengacara yang sudah dikenal, artinya dia sukses, setiap kasus dia sukses, itu sangat mahal, bermiliar-miliaran itu harganya. Satu kasus saja miliaran. Itu sebabnya kalau orang korupsi, uang hasil korupsinya itu banyak ke pengacara. Begitu ditangkap KPK, cari pengacara yang hebat, itu miliaran bayarannya. Ya tapi tidak seberapa lah. Korupsi 100 miliar, kasih dia 5 miliar kan masih banyak untungnya. Itu di situ pengacara itu. Maka keputusan pengadilan itu, hakim itu sangat lama. Dan dia hanya mendengar yang zohir saja kan, yang zohir. Tetapi nanti kalau pengadilan di sini sangat berat tugasnya, karena dia akan mendengar pengacara. Makanya seorang hakim dia harus lebih pandai dari pengacara. Kalau tidak ya habis lah. Dia akan terjerumus. Maka dia akan mendengar, kalau di kita di Indonesia, pembela dengan pembela. Setelah di samping mendengar orang-orangnya yang bermasalah, nanti pengacara dengan pengacaranya didengar juga. Jadi didengar kedua-duanya. Kata Rasul, aku akan menghukum sesuai dengan apa yang aku dengar, sesuai dengan zahir saja. Maka kata Rasul, kemungkinan salah seorang kamu lebih pandai ngomong, lebih pandai bicara, padahal itu salah. Kamu tahu salah, tapi aku tidak tahu itu salah. Karena itu yang kamu ucapkan secara zahir, maka itu akan aku putuskan sesuai dengan yang zahir yang kamu sampaikan. Faman qadhaitu lahu bihaqqi muslim fa inna ma hiya qit'atun minan nar. Maka kalau ada salah seorang di antara kamu yang aku putuskan perkaranya, kemudian itu adalah hak seorang muslim, maka itu adalah potongan dari api neraka yang diterima. Artinya kalau dia tidak benar dalam hujahnya, dalam penyampaiannya, tidak benar dan dia tahu itu tidak benar dan dia tahu itu salah, maka itu adalah aku memotongkannya sepotong dari api neraka, kata Rasul. Ini sangat bahaya. Samalah dengan kalau pengacara. Kan kalau pengacara atau pembela itu, kalau dia tahu itu salah, dia tahu dia itu bersalah, tetapi dia terus mencari-cari celah, mencari-cari jalan supaya dia itu benar. Dia tahu itu salah, maka jelas nanti pembelanya juga akan menerima potongan dari api neraka. Sama-sama sepotonglah kek dari api neraka. Falyahmilha, maka hendaklah dia menerimanya, menerima qit'ah, menerima potongan, sepotong dari api neraka, auliyadzara, atau tinggalkan. Artinya jangan dengan omongan, ucapan yang baik, yang bagus, padahal itu salah, jangan gara-gara itu kamu diputuskan kemudian mendapatkan siksaan api neraka. Maka terimalah atau tinggalkan. Artinya bebas. Mau terima silahkan, mau tinggalkan silahkan. Mau terima potongan api neraka itu silahkan, mau tinggalkan silahkan. Nah itu kalau di depan hakim. Kalau hukmul hakim yarfa'ul khilaf kan. Jadi kalau hukum hakim itu mulzim, artinya wajib dilaksanakan. Kalau hukum hakim, kalau hakim sudah memutuskan, maka wajib dilaksanakan. Kalau hakim mengatakan potong leher, wajib dipotong. Tapi kalau mufti atau ulama atau kiai atau tuan guru diminta pendapat, bagaimana menurut Pak Tuan Guru? Dia ini membunuh orang. Jadi apa hukumnya?
Kata Tuan Guru, kalau berdasarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, maka dia wajib dibunuh. Wajib dihukum qisas. Itu fatwa. Tidak wajib dilaksanakan. Jangan Tuan Guru nanti manggil polisi, Pak polisi sediakan pistol karena ini sudah kita hukum. Tidak bisa itu. Itu fatwa. Fatwa tidak wajib dilaksanakan. Mau diterima silahkan. Tidak mau diterima tidak apa-apa. Tapi kalau keputusan pengadilan, keputusan hakim itu wajib dilaksanakan. Kalau fatwa tidak wajib. Tapi resikonya terhadap orang itu sendiri. Kalau dia terima fatwa itu, maka yang mengeluarkan fatwa itu ikut bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi kalau dia tidak terima fatwa itu, maka yang mengeluarkan fatwa itu bebas, tidak bertanggung jawab kan tidak diterima. Artinya dia menerima apa yang dia putuskan sendiri, berarti tanggung jawabnya ke atas dirinya sendiri. Orang yang memberi fatwa itu bebas, tidak bertanggung jawab. Itu resikonya. Kalau diterima fatwa itu, maka yang mengeluarkan fatwa itu ikut bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi kalau tidak diterima, maka yang mengeluarkan fatwa itu bebas dari tanggung jawab, tinggal dia yang menanggung jawabkan dirinya sendiri. Nah, ini kata Rasul. Jadi kalau kamu datang mengadu, kemudian 2 orang datang, maka aku akan mendengar. Kemungkinan kata Rasul, salah seorang kamu tahu dirinya bersalah, tetapi karena dia pandai ngomong, dia pintar bicara, maka kemungkinan aku akan memutuskan sesuai dengan apa yang disampaikan secara zahirnya. Kalau dia tahu dirinya bersalah, kemudian aku sampaikan, aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar, maka sesungguhnya itu adalah potongan dari api neraka. Maka kalau mau terima potongan api neraka, teruskan silahkan, atau tinggalkan. Artinya kalau tidak mau menerima potongan api neraka itu, mengakulah bersalah. Mengaku bersalah. Kan siksaan di dunia ini jauh lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Menderita, tersiksa di dunia lebih baik daripada menderita dan tersiksa di akhirat. Artinya jangan diputar-belitkan fakta karena ingin menang, karena ingin selamat, itu jangan. Padahal dia tahu dirinya bersalah, itu adalah berarti dia mengambilkan dirinya potongan-potongan dari api neraka. Fadallat hadhil ayatul karimatu wa hadzal haditsu ala anna hukmal hakimi la yughayyiru syai'a fi nafsil amri fala yahillu fi nafsil amri haraman huwa haramun wa la yuharrimu halalan huwa halalun. Nah, ini katanya ayat yang mulia ini, begitu juga hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum hakim tidak bisa merubah sesuatu pada kenyataannya. Tidak bisa merubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Tidak bisa. Hukum hakim, contohnya orang itu tahu itu haram, tetapi diputuskan halal oleh hakim gara-gara laporannya, omongannya, bukti-bukti yang direkayasa, bukti-bukti yang palsu, atau gara-gara sumpah palsu, maka diputuskan halal padahal dia tahu itu haram,
hukum hakim itu tidak akan menghalalkan yang haram itu. Dia tetap haram. Jadi keputusan hakim atau pengadilan bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, seperti pembela atau pengacara itu kadang-kadang dia membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Karena dia membela kan. Pembela ini kan uang. Kan ujung-ujungnya kan duit. Kalau pembela ini atau pengacara kan pemikirannya kan hanya uang. Uang diberikan DP sekian, mungkin berapa persen, 20%, 30%. Nanti kalau menang dia akan diberikan upahnya semuanya. Itu saja yang difikirkan kan. Yang difikirkan upahnya uang. Hakim apabila memutuskan sesuatu bukan menghalalkan yang haram dan bukan mengharamkan yang halal dan bukan membenarkan yang batil dan bukan menyalahkan yang benar. Itu hukmul hakim. Fala yuhillu fi nafsil amri haraman, maka dia tidak menghalalkan pada kenyataannya suatu yang haram. Huwa haramun, dia itu tetap haram. Wala yuharrimu halalan, dan dia tidak mengharamkan yang halal. Huwa halalun, dia tetap halal. Wa innama huwa mulzimun fi zahir, maka sesungguhnya dia itu mewajibkan pada zahir, pada kenyataan, pada zahirnya saja, pada zahirnya. Adapun batinnya itu urusan orang yang bermasalah. Fa in tabaqa fi nafsil amri fadzaka wa illa falil hakimi ajruhu wa 'alal muhtali wizruhu. Maka sekiranya sesuai, tabaqa sesuai, maka sekiranya sesuai dengan kenyataan fadzaka, maka itu selesai masalah. Wa illa, kalau tidak sesuai dengan kenyataan, falil hakimi ajruhu, maka bagi hakim itu pahalanya, wa 'alal muhtali wizruhu, dan ke atas orang yang menipu itu dosanya. Jadi hakim tidak akan bersalah karena dia menghukum sesuai dengan zahir yang disampaikan oleh orang yang bermasalah. Jadi hakim ini kan hanya menghukum dengan zahir. Nahnu nahkumu bizahir wallahu yatawallas sarair, katanya kan. Kata Sayyidina Umar, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum dengan yang zahir saja, dan Allah yang akan menghukum yang rahasia, sarair, yang sir, yang rahasia, yang batin. Jadi kita menghukum hanya dengan yang zahir saja. Adapun yang batinnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.